Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya dalam channel Bianca Bercerita. Kali ini Bianca akan membacakan tentang cerita seri penemuan batu bata. Teman-teman pasti sudah mengenali tentang warnanya, bentuknya dan ukurannya. Batu bata merupakan material bangunan yang lazim dipakai sejak zaman nenek moyang kita. Kekuatannya tidak perlu dilakukan lagi teman-teman. Tapi kita perlu mengetahui sejak kapan batu bata dikenal dan dipergunakan orang. Mau tahu ceritanya? Yuk Bianca ceritakan. Sekitar 9.000 tahun yang lalu, masyarakat Jericho di wilayah Palestina menggunakan batu bata untuk bahan dasar bangunan. Salah satu penyebabnya, di wilayah itu tidak banyak batu ataupun pepohonan yang bisa digunakan untuk membuat rumah. Jadi mereka harus memikirkan suatu material lain yang bisa digunakan. Mereka mencoba mencetak tanah lalu mengeringkannya di bawah sinar matahari, berharap bisa menjadi keras sehingga bisa menggantikan batu untuk membangun rumah. Mengapa orang menggunakan batu bata dari bahan tanah atau lumpur? Batu bata yang dibuat dari tanah atau lumpur merupakan material pilihan bagi manusia ketika hendak membangun suatu bangunan. Karena tanah atau lumpur merupakan bahan yang murah dan ada di mana-mana. Batu bata bisa menjadi pengganti batu dan kayu ketika bahan itu sulit didapatkan. Pada awalnya, kuil-kuil zaman Mesir kuno dibangun dengan bahan batu bata bercampur batu. Ternyata, batu bata selain kuat dan tahan lama, juga bisa dibentuk menjadi suatu arsitektur yang indah. Dan ketika piramid-piramid mulai dibangun oleh Firaun pada zaman Mesir kuno, awalnya batu bata tetap merupakan pilihan para arsiteknya. Tetapi pada masa selanjutnya, material batu bata digantikan dengan bebatuan oleh para Firaun yang ambisius, yang bercita-cita membangun piramid sebagai makamnya yang monumental. Dan setelah itu, ribuan tahun yang lalu, batu bata menyisakan peninggalan-peninggalan kuno yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Ini adalah foto rumah penduduk di Afrika Utara yang dibuat berbahan batu bata dari lumpur. Unik kan guys? Dan yang penting mampu bertahan lama. Artinya, batu bata dari lumpur memang mendunia dan dipakai orang di mana-mana. Coba lihat yang ini juga, sebuah bangunan semacam apartemen di Meksiko yang juga merupakan rumah penduduk pribumi benua Amerika. Bahan bangunannya juga dari batu bata yang dibuat dari lumpur. Memang benar, mula-mula orang membuat batu bata dari tanah atau lumpur yang kemudian dijemur di bawah terik matahari. Namun temuan arkeologi menunjukkan kemudian muncul batu bata yang dibakar. Dan batu bata jenis ini sudah muncul pada milenium ketiga sebelum Masehi. Batu bata dari tanah liat ketika dibakar teksturnya berubah menjadi jauh lebih kuat seperti batu. Di kota-kota dalam wilayah Mesopotamia, akhirnya batu bata yang dikeringkan dengan sinar matahari diganti dengan batu bata yang dibakar. Ini terjadi sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Artinya, waktu itu sudah ditemukan batu bata yang lebih modern. Teman-teman ada yang tahu ini bangunan apa? Ya, betul. Ini adalah Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina merupakan peninggalan sejarah yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia.
Tembok yang panjangnya mencapai 6.400 km ini dibangun menggunakan batu bata dan batu gunung. Tembok Cina dibangun sejak abad ke-7 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Bangunan ini dimaksudkan untuk melindungi wilayah Cina dari serangan musuh-musuhnya dari daerah utara. Pada bangunan spektakuler seperti Tembok Cina, lagi-lagi membuktikan peranan batu bata sebagai bahan bangunan yang kuat. Tembok Cina awalnya tidak langsung merupakan satu kesatuan, tetapi terdiri dari bagian-bagian yang terputus atau berjarak. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Kaisar Shi Huangdi mempunyai gagasan untuk menyatukan bagian-bagian tembok itu menjadi satu, sehingga menjadi tembok yang memanjang. Bisa dibayangkan, membangun tembok raksasa yang panjangnya tak terkira, yang membentang sepanjang tanah datar, bahkan naik hingga ke bukit-bukit, dan membutuhkan waktu tidak dalam hitungan tahun, tetapi dalam hitungan abad. Pasti membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Tembok Cina mempunyai tinggi sekitar 7,5 meter. Pada bagian atasnya membentang lorong berlantai batu bata. Adanya tembok raksasa itu memang mampu menghambat serangan musuh yang hendak memasuki wilayah Tiongkok. Tapi itu dulu sekali. Pada masa sekarang, tembok Cina menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Tiongkok. Teman-teman sudah melihat batu bata kan? Teman-teman juga sudah merasakan bagaimana daya tahan material itu di rumah kita. Itu pun terjadi pada bangunan-bangunan di wilayah Romawi yang mempergunakan batu bata. Akhirnya, semua orang sadar bahwa batu bata memang lebih cocok digunakan sebagai material bangunan. Ketika orang semakin yakin akan kegunaan batu bata, maka batu bata dengan sendirinya menyebar kemana-mana. Peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Inggris makin menguatkan minat orang untuk mempergunakan batu bata. Dan batu bata makin banyak digunakan untuk membangun gedung-gedung bertingkat di Eropa. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang kuat dan terkenal di Nusantara. Kerajaan ini berdiri tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Di Trowulan, Jawa Timur, terdapat situs peninggalan kerajaan Majapahit yang luas. Candi-candi di Majapahit indah dilihat dan kuat. Kebanyakan mempergunakan getah pohon anggur dan gula merah sebagai perekat batu batanya. Salah satunya adalah Gapura Bajang Ratu yang diduga merupakan gerbang masuk ke dalam keraton Majapahit. Sampai sekarang, bangunan ini masih berdiri di Trowulan. Gapura ini menggunakan material batu bata, dan memang arsitek zaman Majapahit tampak ahli dalam mempergunakan batu bata untuk membuat bangunan. Salah satunya adalah candi-candi peninggalan Majapahit di komplek Trowulan membuktikan kepiawaiannya tersebut. Pada bagian ini, Bianca akan menceritakan proses pembuatan batu bata. Bahan mentah yang digunakan untuk membuat batu bata adalah adonan tanah dan air. Adonannya harus pas supaya bisa menjadi batu bata yang baik dan kuat. Kemudian, tanah dan air yang sudah menjadi lumpur kita masukkan ke dalam cetakan ini dan diisi sampai padat. Cetakan ini dibuat dengan ukuran 26,5 x 12,5 x 5 cm. Setelah batu bata sudah terkumpul sekitar 15.000 biji, barulah proses pembakaran dimulai. Proses pembakaran itu memakan waktu 8-10 hari. Baru sesudah itu, batu bata siap untuk dipergunakan sebagai material bangunan. Tetapi, pembuatan batu bata ada kalanya membawa dampak negatif terhadap lingkungan.
bukit-bukit yang digali untuk diambil tanahnya sebagai bahan mentah batu bata menjadi rawan longsor. Dan beberapa proses pembuatan batu bata di tempat-tempat lain atau negara lain sebenarnya mempunyai prinsip yang sama. Nah, begitulah teman-teman cerita Bianca tentang penemuan batu bata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you.